hebohnya nih membicarakan tentang climate change atau krisis iklim. Ngobrolin soal krisis iklim ya, itu sebenarnya kita bicara soal anomali sebenarnya. Terima kasih. Aku manggilnya ini Uni lah ya, karena Uni kan dari Sumatera Barat ya. Jadi kalau dari Sumatera Utara udah pasti manggilnya kakak nih, gitu kan. Jadi manggil Uni nih lebih tepat. Uni Chaus. Tapi sebenarnya namanya udah pasti bukan Chaus ini gitu kan. Nah, mungkin bisa berkenalan kita Uni lahir gitu ya, lahir di mana, kemudian sampai terjun dalam satu organisasi terbesar di Indonesia dalam gerakan lingkungan dan sudah cukup tua juga ya, Wahana Lingkungan Hidup Walhi itu, dan apakah langsung di kepengurusan di tingkat nasional, dinyebutnya eksekutif nasional ya, ini Chaus ya, atau mulai dari kerja-kerja sebagai aktivis itu dari daerah kah, misalnya kayak begitu. Silakan Uni, kita mengawali perjalanannya Uni Chaus ini. Ya, makasih Bang Monang. Terima kasih juga teman-teman Aman sudah mengundang saya di podcast yang oke ini gitu. Perkenalkan, nama saya Chaus. Nama kerennya itu sebenarnya Uslaini. Saya lahir di Padang, Sumatera Barat itu sekitar 42 tahun yang lalu. 42 tahun yang lalu. Saya ketika di Padang itu melanjutkan pendidikan itu kan di Universitas Andalas, di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan ada salah satu organisasi kegiatan mahasiswa di sana, namanya KOMA, Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Nah, KOMA ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang pecinta alam. Dan KOMA adalah salah satu pendiri Walhi untuk Sumatera Barat. Jadi ketika saya beraktivitas di masa kuliah di KOMA, lalu kebanyakan dari kami, para senior itu, selesai berkegiatan di KOMA, tamat di KOMA, misalnya tamat di Fakultas Pertanian gitu, kalau masih mau melanjutkan kerja-kerja yang berkaitan dengan alam, lingkungan dan segala macam, nah kebanyakan itu merapat ke Walhi di Sumatera Barat gitu. Nah, mungkin saya salah satunya juga yang dulu melakukan proses itu. Jadi di awal saya berkegiatan di KOMA, banyak sekali pendidikan-pendidikan ya yang diberikan oleh Walhi kepada anggotanya, sehingga KOMA sebagai salah satu anggota Walhi mendapat kesempatan lah untuk bisa mengikuti banyak sekali pelatihan pendidikan yang dilakukan oleh Walhi. Sehingga saya bisa bilang tahun 2005 udah sebagai mahasiswa itu udah mulai berkegiatan di Walhi. Sampai tahun 2008 ketika saya udah tamat, saya masih berkegiatan di Walhi. Nah, lalu setelah itu mencoba nih berkegiatan di luar organisasi Walhi, seperti apa sih ininya, kulturnya, suasana kerjanya dan segala macam. Baru di tahun 2014 saya balik lagi ke Walhi dan menjadi direktur Walhi Sumatera Barat selama 2 periode sampai 2022 kemarin. Nah, di 2022 kemarin diajak bergabung sama Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Bang Zenzi, untuk beraktivitas di Eksekutif Nasional. Makanya akhirnya saya merantau juga dari Padang ke Jakarta dan bergabung di Eksekutif Nasional Walhi. Oke, di Eksekutif Nasional bagian apa nih? Nah, kebetulan saya diminta oleh Bang Zenzi itu untuk ngurusin perlindungan dan pengembangan wilayah kelola rakyat. Jadi wilayah kelola rakyat yang kita maksud ini adalah Walhi sebagai organisasi yang mandat organisasinya itu adalah memastikan perlindungan dan pemberian akses ya atas sumber daya alam, lingkungan yang baik bagi rakyat Indonesia. Jadi dalam kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Walhi dan anggota Walhi itu memprioritaskan bagaimana masyarakat kita, rakyat kita itu memiliki hak atas sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, ya Walhi mendefinisikan itu sebagai wilayah kelola rakyat. Oke, nah begini Uni Chaus. Jadi memang kita di Aman ya, di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu
mencoba untuk menyampaikan ke publik nih, kita ngomongnya bersama Soman. Jadi bercerita santai ya Mas Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Nah, ada informasi-informasi yang publik ataupun sobatnya Masyarakat Adat Nusantara bisa dapat nih secara mudah lah dimengerti gitu ya, dan nggak terlalu berat-berat juga nih nanti topik-topiknya gitu. Nah, kali ini kita mengangkat terkait dengan rempah dan krisis iklim nih. Semoga yang uni gluten ya, yang uni gluten atau hari-hari bicara soal wilayah keluarga rakyat tadi itu nyambung nih dengan situasi yang pastinya ini ada hubungannya dengan aktivitas ekonomi di masyarakat, kemudian posisinya juga ada di wilayah kelola rakyat ya, rempah-rempah misalnya gitu. Dan di depan kita ini mungkin ini produk-produknya gitu ya, produk rempahnya. Dan ketika berurusan dengan iklim ini apakah terdampak atau isu iklim ini isu yang cukup hangat dibicarakan, tapi di tingkat masyarakat terutama penghasil produksi rempah biasa-biasa aja mungkin menurut saya, tapi nggak tahu menurut Uni Caus gimana hubungan rempah dengan krisis iklim dan dampaknya apakah cukup signifikan terjadi dirasakan atau di masyarakat. Ya, kalau misalnya kita ngobrolin rempah ya, jadi Indonesia gitu, Nusantara kita ini adalah negara wilayah yang sangat kaya gitu ya. Dari ujung barat sampai ujung timur itu kita punya banyak sekali potensi alam. Dan sebagian besar dari potensi alam yang dikelola oleh masyarakat adat atau komunitas lokal kita itu adalah rempah-rempah gitu. Dari Aceh sampai ke Papua sana pasti banyak sekali masyarakat kita yang memproduksi seperti pala, cengkeh, kemiri, lada dan segala macam gitu. Dan kita beberapa tahun terakhir itu mendapatkan informasi, khususnya masyarakat kita yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, itu ada dampak yang cukup signifikan dari krisis iklim yang saat ini terjadi bagi komunitas kita gitu, dimana misalnya kalau bicara soal krisis iklim, realita yang dihadapi oleh masyarakat kita di lapangan itu di lokal atau di masyarakat di daerah itu kan misalnya gini, kenapa saat ini misalnya hujan turun dalam jangka waktu pendek tapi intensitasnya sangat tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor dan segala macam, dan itu berdampak kepada kebun-kebun mereka. Lalu mereka membayangkan, oh ini masanya jenis rempah tertentu, cengkeh misalnya, ini masanya berbunga atau apa gitu. Tapi ketika hujan turun dalam siklus ya, dalam intensitas tinggi, nah itu menyebabkan kerusakan bunga dari tanaman rempah-rempah, sehingga dia menjadi gagal untuk berkembang dan gagal panen gitu. Lalu ada masa yang semestinya secara siklus alaminya tanaman ini itu sudah waktunya misalnya mereka mulai berbunga, mulai berkembang gitu untuk bisa berproduksi gitu. Tapi terjadi kemarau dengan siklus yang cukup panjang gitu, sehingga tanaman-tanaman merana dan tidak bisa terjadi pertumbuhan generatifnya, sehingga tidak berbunga, tidak berbuah dan segala macam. Jadi misalnya beberapa tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir misalnya kita dapat informasi dari teman-teman di Maluku Utara misalnya cengkeh tidak berbunga sudah beberapa tahun ini gitu. Apakah itu karena dampak krisis iklim yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang di dunia gitu, tapi realitanya adalah mereka merasakan bahwa temperatur udara tidak stabil, soal kapan hujan, kapan kemarau itu mereka udah nggak bisa prediksi lagi gitu, angin sangat kencang dan segala macam gitu, sehingga itu berdampak terhadap tanaman-tanaman yang mereka budidayakan, termasuk juga rempah-rempah. Jadi itu yang sebenarnya yang terjadi di komunitas kita. Jadi tiba-tiba kita misalnya ada orang misalnya nanyain,
ke Walhi atau ke Obalehara gitu kan, bisa nggak kita dapatin cengkeh misalnya 100 kilo gitu. Kita coba kontak tuh Walhi daerah Maluku Utara, teman-teman Walhi juga kontak komunitas. Kita dapat jawaban tidak berbunga ini cengkeh sudah 2 tahun atau seperti itu. Sehingga banyak rempah-rempah yang dulunya itu adalah dalam istilahnya masyarakat lokal kita itu, kalau cengkeh, pala itu kan sebenarnya tabungan mereka ya. Jadi mereka akan karena tahunan karena tahunan. Jadi ketika itu panen, itu uang hasil penjualannya itu bisa digunakan untuk naik haji, biaya perbaikan rumah, biaya pendidikan anak gitu. Tapi ketika itu tidak berbunga atau tidak berbuah gitu, sehingga tidak ada yang bisa dipanen, ya itu berdampak sangat besar ke hidup masyarakat, ke pendapatan mereka. Jadi termasuk juga teman-teman kita, mungkin sobat aman gitu ya, yang jauh-jauh misalnya dari kampung berkuliah di kota, tiba-tiba nggak ada kiriman nih dari kampung gitu. Kenapa? Tiba-tiba nggak ada kiriman uang saku, uang kuliah atau apa gitu. Oh ternyata karena cengkeh atau lada mereka atau pala mereka tidak berproduksi dengan baik. Itu kalau yang orang tuanya sebagai produsen. Tapi kalau misalnya ada sobat masyarakat adat yang dia rajin masak, ibu-ibu gitu, tiba-tiba waduh masakan sopnya kurang enak nih karena cengkeh nggak ada nih, langka misalnya kayak gitu ya, itu kan terdampak juga berarti ya. Sangat berdampak ibu-ibu gitu. Rumah tangga misalnya gitu ya, yang pertama harga naik cukup signifikan, bagi konsumen di kota gitu ya, di kelangkaan. Yang kedua ya seringkali kualitas yang sampai ke tangan konsumen di kota itu nggak bagus gitu. Bisa jadi barang yang dikirim ke sini itu barang yang udah disimpan sekian lama di gudang segala macam, yang selama ini mungkin nggak bisa dipasarkan karena kualitas rendah. Nah sekarang itu yang beredar di pasaran gitu, karena barang baru itu nggak ada. Nah Uni, itu kan dari sisi rempahnya gitu ya, tapi kalau dari sisi iklimnya ya cukup mudah sekarang ya mengakses, tinggal ketik di Google apa sih yang menjadi penyebab krisis iklim, atau diketik begitu, kenapa orang sih begitu hebohnya nih membicarakan tentang climate change atau krisis iklim atau terjadi perubahan iklim saya kayak gitu. Nah, Uni Caus kan sudah ikut nih mulai dari tingkat tapak sampai perundingan di tingkat global gitu ya, semacam gitu ya. Saya tahu sih jam terbangnya gitu kan. Uni Caus di mana gitu kan? Ikutin konferensinya iklimnya gitu. Itu apa sih sebenarnya yang terjadi, pembicaraan soal krisis iklim ini secara mudah ditangkap sama teman-teman sobat masyarakat adat Nusantara, ataupun nanti yang mendengarkan ini juga kan kelompok-kelompok komunitas masyarakat adat gitu. Apa sebenarnya itu? Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal krisis iklim ya, itu sebenarnya kita bicara soal anomali sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang berubah dari sistem iklim kita. Jadi kan kalau apa yang disebut dengan iklim itu kan sebenarnya kondisi cuaca, kondisi udara dalam jangka waktu yang panjang yang dianalisis oleh para ahli gitu. Lalu terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Dulu Indonesia misalnya terkenal dengan negara yang hanya cuma 2 musim gitu ya, musim kemarau, musim hujan gitu. Yang ketika misalnya angin dari barat itu nanti akan membawa hujan, kalau angin dari timur itu nanti akan membawa kemarau begitu. Nah sekarang itu nggak bisa diprediksi karena terjadi perubahan-perubahan situasi gitu. Nah apa yang memicu terjadinya perubahan iklim ya, kata orang itu ya karena kita melakukan emisi gas rumah kaca dengan jumlah yang cukup banyak ke atmosfer kita, sehingga temperatur di permukaan bumi itu jadi tinggi. Nah jadi ada tuduhan-tuduhan lah ya, misalnya terkait dengan perambahan kawasan hutan, pengeringan lahan gambut, sehingga karbon yang dulunya tersimpan di permukaan bumi, stok gitu karbon ya, itu lepas ke udara, dan ketika dia lepas ke udara dia membuat lapisan yang disebut dengan rumah kaca itu. Nah sehingga ketika cahaya matahari masuk ke bumi, dia nggak bisa balik lagi tuh panasnya keluar karena terhalang sama
si lapisan yang disebut dengan lapisan rumah kaca itu. Nah, ini yang menjadi penyebab naiknya temperatur bumi yang di dalam perjanjian-perjanjian atau pertemuan-pertemuan internasional mereka bahas apa ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kita sebagai makhluk bumi ini harus ikut berkontribusi supaya temperatur ini jangan naik sampai 1,5% beberapa tahun ke depan gitu. Karena kalau semakin naik temperatur bumi, otomatis bumi semakin panas. Nah, ketika bumi semakin panas itu ada wilayah-wilayah yang dulu tertutup oleh es, bongkahan es itu tiba-tiba mencair. Nah, ketika esnya mencair ya otomatis masyarakat lokal, masyarakat adat kita yang saat ini tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu akan sangat terdampak karena permukaan air laut, gelombang makin tinggi sehingga merusak ini gitu. Nah, itu kan yang di pesisir ya. Nah, terkait dengan rempah artinya karena kita berada di atau disebut sebagai negara tropis gitu ya, yang tadi 2 musim tadi itu yang dalam sistem pertanian itu kan sangat bergantung ya cahaya matahari, terus hujan, kemudian tanaman penghasil rempah, kemudian ada hubungannya dengan petani tadi itu, waktu panennya tadi misalnya terjadi kelangkaan cengkeh gitu-gitu ya. Jadi antara situasi perubahan iklim tadi, isu perubahan iklim dengan situasi petani sebagai penghasil rempah itu memang sangat terhubung sekali ya ininya. Misalnya kita juga dengar nih dari teman-teman kita ya yang petani itu yang menghasilkan rempah-rempah ini, mereka bilang misalnya beberapa tahun terakhir misalnya ukuran buah pala itu semakin kecil gitu. Oh, jadi bisa sampai ke situ ya? Nah, jadi misalnya mungkin di dalam proses pertumbuhan generatifnya tanaman ini gitu ya, ketika dia dari buah menjadi putik lalu menjadi buah yang dewasa sehingga sampai matang gitu, kondisi ketersediaan air yang dibutuhkan dalam prosesnya itu mungkin terbatas gitu, sehingga banyak juga tanaman-tanaman yang ketika dia mulai berproduksi dia tiba-tiba mati karena kebutuhan air yang dia butuhkan tidak terpenuhi gitu. Ada juga yang dia tetap bisa berproduksi tapi jumlahnya jadi sedikit atau buah yang dihasilkan lebih kecil-kecil dibandingkan sebelumnya. Oh, jadi bukan ini ya, bukan cheating ya, bukan nakal ya. Biasa kan gitu, Uni. Supaya harganya itu sesuai, tidak boleh dinaikkan gitu kan. Produknya dikecilin gitu kan, beratnya di ini gitu. Tapi ini ternyata enggak ya, rempahnya pala tadi itu ya, pala begitu terjadi buahnya mengecil itu kan ada pengaruh iklimnya. Jadi ibu-ibu rumah tangga ketika nanti kok ukuran palanya tidak sama dengan ukuran pala yang kemarin lebih besar-besar gitu kan, ini kok lebih kecil-kecil nih misalnya gitu, itu bukan karena petaninya pengen cepat-cepat panen ya, tapi memang kondisi buahnya tadi begitu ya, mengecil karena ada perubahan iklim tadi ya. Nah, terus tadi disebut tadi tuh nih pas Obalihara itu apa sih itu? Nah, Obalihara ini adalah apa ya, merek dagang ini. Kalau misalnya teman-teman nih sobat aman lihat di postingan media sosialnya Walhi atau di Obalihara itu ada logo dengan warna merah, itu adalah logo yang digunakan oleh Walhi dan Koperasi Walhi Adi Lestari sebagai merek dari produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah kelola rakyat di mana Walhi bekerja. Dan produk ini dibantu proses tata produksinya supaya menjadi produk yang lebih berkualitas dan dibantu promosi dan pemasarannya melalui gerai Obalihara. Oke, jadi lewat Obalihara itu produk-produk rempah lah tuh ini ya, atau kopi ada kopi dan rempah. Oke, kalau rempahnya apa aja nih? Rempahnya ada banyak sih, ada cengkeh, ada kayu manis, ada pala, ada kapulaga, ada lada putih, lada hitam. Ada apa lagi ya, ada kemiri. Jadi ada banyak sebenarnya. Artinya itu yang grade-grade-nya atau yang sudah dikurasi oleh koperasi atau langsung dari petani mereka kirim ke Obalihara tinggal pasarkan ke konsumen semacam itu.
Jadi sebenarnya ada dua situasi sebenarnya dari produk-produk komunitas yang yang dibantu untuk pengemasan dan pemasarannya melalui Obalihara. Ada produk-produk yang berasal dari komunitas yang memang secara kualitas itu sudah sangat baik. Mereka sudah melakukan sortasi, mereka sudah melakukan proses pasca panen yang baik gitu, sehingga produk mereka yang kirimkan ke Jakarta, ke gerai Obalihara itu kualitasnya udah sangat baik. Jadi kita tinggal tinggal cek kadar air, sortasi apakah ada yang berjamur atau tidak. Nah, sisanya kita udah bisa kemas. Ada beberapa juga komunitas kita yang belum memiliki pengetahuan dan fasilitas pendukung yang baik, sehingga produk yang dikirimkan ke kita itu masih belum disortasi, belum ada proses pembersihan terhadap produk gitu, sehingga ketika nyampe di Jakarta kita harus cuci ulang itu produk, mesti dikeringkan lagi, setelah dikeringkan di oven untuk memastikan tidak ada jamur yang berkembang, baru setelah itu dikemas gitu. Jadi ada banyak persoalan berkaitan dengan rempah-rempah itu. Nah, dan kenapa Obalihara melakukan itu ya? Karena kita mau memastikan adalah konsumen rempah yang menggunakan Obalihara itu mereka yakin bahwa produk yang mereka konsumsi pertama itu berasal dari komunitas lokal atau wilayah kelola rakyat yang didampingi oleh wali. Yang kedua, produk ini itu bersih dan siap untuk digunakan gitu. Jadi produknya sudah kita melakukan proses pencucian ulang, lalu dikeringkan lagi, setelah itu di oven, setelah di oven baru kemas dengan dengan kertas plastik vakum, sehingga selama proses penyimpanannya dia kualitasnya terjaga dengan baik gitu, tidak tumbuh jamur, kadar airnya terjaga dan segala macam, sehingga ketika sampai ke tangan konsumennya Obalihara, nah dia bisa langsung gunakan rempah itu ke dalam menu masakan yang dia olah. Jadi nggak perlu ada mereka cuci lagi, nggak perlu diapain lagi. Oke. Nah, ke sobat masyarakat adat Nusantara ini, Unicaus, tindakan apa nih yang baik itu terkait kita tadi bicarain soal iklim gitu ya, kontribusi bagaimana para sobat masyarakat adat ini aware dengan situasi iklim kita sekarang, kemudian dihubungkan dengan yang Uni sampaikan tadi, rempah-rempah di masyarakat tingkat petani yang itu menjadi sumber penghidupan mereka, sumber pendapatan mereka, kemudian Obalihara sebagai yang mendukung dalam pemasaran lah, bisa dibilang gitu ya, untuk bisa sampai ke konsumen. Memastikan tindakan tadi itu apa yang bisa dilakukan nih sama para sobat masyarakat adat Nusantara nih. Ya, kalau kita ngobrolin soal krisis iklim ya, itu kan sebenarnya bicara soal kondisi iklim global itu tidak terlepas kontribusinya dengan kondisi iklim lokal kita, ataupun misalnya perubahan iklim secara global itu pasti akan mempengaruhi iklim lokal kita. Jadi kalau misalnya sobat aman itu mau berkontribusi, misalnya bagaimana kita bisa memperbaiki iklim global, ya mulailah dengan memperbaiki iklim mikro di lingkungan di mana teman-teman berada gitu ya. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki iklim mikro itu adalah dengan nanam pohon, menjaga supaya tutupan lahan terkait dengan pohon itu jadi semakin bagus gitu. Jadi kalau misalnya di sekitaran teman-teman sobat aman itu ada lahan-lahan kosong gitu ya, mulai ditanamin, mulai ditata gitu. Nah, menanam dan menatanya mungkin akan sangat baik kalau tanaman rempah yang dibudidayakan di sana, sehingga ketika si tanaman rempah yang dibudidayakan, misalnya yang ditanam itu adalah pala, cengkeh atau tanaman-tanaman yang lain gitu. Nah, ketika umurnya lebih dari 5 tahun dia udah mulai berproduksi. Jadi secara kontribusinya untuk menyerap karbon dioksida dan melepas oksigen ke udara, dia bisa kita harapkan tanaman-tanaman yang kita tanam ini, dan secara nilai ekonomi dia juga akan berkontribusi ketika dia sudah mulai berbuah dan berproduksi gitu. Jadi makanya kita berharap nih teman-teman sobat aman juga ikut melakukan itu. Kalau misalnya ada
lihat ada kawasan di sekitarnya teman-teman, ruang terbuka yang misalnya tidak terkelola dengan baik, ya mulailah melakukan gerakan-gerakan menanam pohon. Tapi sebaiknya menanam pohon yang memang memiliki nilai ekonomi dari produk buah daunnya gitu. Jadi jangan dari pohonnya, karena kalau misalnya dari pohonnya tiba-tiba misalnya maksudnya kayu gitu ya, jangan kayu gitu ya. misalnya tiba-tiba lihat nanamnya jati misalnya atau meranti atau apa gitu ya, pasti ketika umurnya 10 atau 15 tahun udah niat untuk nebang kan. Nah sementara untuk memulihkan lagi butuh puluhan tahun lagi, bertahun-tahun lagi. Nah kalau misalnya kalau rempah-rempah ini berapa umurnya di pengalaman pala misalnya gitu, cengkeh pala itu 5 tahun udah mulai berbunga. Itu kan panen, ya. Tapi kalau secara ini usia berapa? Mereka bisa sampai usia ratusan tahun kan. Jadi makanya kalau misalnya kita misalnya berkunjung ke Kalodi misalnya di Maluku Utara atau ke Aceh misalnya, ada pohon-pohon cengkeh atau pohon-pohon pala itu yang udah sangat besar dan buahnya sangat banyak. Jadi, tapi masih produktif? Iya masih bisa produktif. Oke, artinya yang disampaikan oleh Uni Caus itu bahwa ketika ada areal-areal yang kosong, apalagi yang cukup luas ya, misalnya gitu ya, itu dalam situasi iklim sekarang yang lagi krisis gitu ya, dan hangat dibicarakan, tidak hanya di levelnya nasional tapi di tingkat dunia gitu ya, bahwa ada upaya bisa dikontribusikan ya dengan cara tadi menanam pohon, dan itu bisa berdampak. Bayangin aja ya, kalau misalnya ada 1.000.000 orang nanam 1 pohon, itu berarti 1.000.000 pohon gitu ya. Kalau dia tanam dengan tadi terhubung dengan pendapatan gitu ya, atau ada yang bisa dihasilkan, tanaman pohon yang bisa dihasilkan, misalnya tanaman pohon yang rempah, cengkeh yang itu usianya puluhan bisa ratusan tahun tadi Uni bilang gitu ya, atau pala gitu ya ininya. Jadi bukan tanaman-tanaman yang itu potensi ekonominya dari kayu gitu ya, bukan yang seperti itu ajakannya, tapi usahakan tanaman pohonnya itu yang memang itu punya potensi ekonomi tapi dari produksi rempah misalnya gitu ya, buah misalnya gitu ya. Nah, rempah pala. Nah, kalau ada 10 pohon rempah kali 1.000.000 orang udah 10 juta dong. Sekian bisa di ini ya, bisa terukur banget. Kontribusi terhadap iklim juga bisa, dalam konteks pendapatan juga bisa terukur ya ininya ya. Nah sebenarnya kan kalau kita ngobrolin rempah ya, itu kan sebenarnya nggak cuma ngobrolin misalnya seperti pala, cengkeh gitu, tapi ada juga rempah-rempah kita seperti lada misalnya, atau seperti kapulaga. Nah ini adalah jenis-jenis tanaman. Kalau misalnya kapulaga ya, ini adalah jenis tanaman yang kita bilang itu di lantai lahan gitu, di lantai hutan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman bilang, oh nggak bisa nih kami mau nanam rempah di sekitaran kami karena udah penuh, karena hutannya udah penuh apa segala macam. Nah teman-teman sebenarnya bisa membudidayakan jenis kapulaga itu sebagai tanaman lantai hutan gitu. Jadi di bawah-bawah pohon yang besar ditanam kapulaga. Di bawah, jadi kayak tumpang sari gitu ya. Iya, tumpang sari, agroforestry gitu ya. Sehingga dia juga punya nilai tambah ekonomi gitu. Jadi si pohonnya tetap dengan jadi kayak naungannya gitu ya. Ya di bawahnya di lantai hutannya atau di lantai lahannya ditanam kapulaga. Atau misalnya ketika teman-teman misalnya punya, oh nggak bisa kalau ini gitu, karena sudah dibudidayakan palawija atau segala macam, tapi misalnya punya pohon yang sudah cukup tua besar gitu ya, tanaman kayu-kayuan misalnya kayak apalah ya, jati, mahoni atau karet atau segala macam gitu, tapi mau nanam rempah juga yang punya nilai ekonomi tinggi gitu ya, teman-teman bisa nanam vanili, bisa nanam lada, yang dimana tanam 2 jenis rempah ini itu dia membutuhkan kayak semacam tegakan untuk dia bisa menjalar dan berproduksi secara baik gitu. Nah fungsi lada ketika dia ditanam di lahan yang tutupan hutannya bagus, nah dia itu juga semacam green belt gitu. Jadi dia kayak semacam sabuk hijau yang melindungi si pohon ini supaya nggak ditebang, karena kan si vanili sama lada itu rempah dengan nilai ekonomi tinggi ya.
dan dia butuh tegakan untuk tempat dia menjalar. Nah, otomatis si nilai ekonomi dari si vanili atau si ladanya itu jauh lebih tinggi dibanding nilai si pohonnya, misalnya mahoni, karet atau apa. Dan petani pasti akan sayang menebang si pohon yang sebagai tempat tegakannya si vanili atau si lada ini gitu. Jadi salah satu caranya juga ya bisa juga dengan teman-teman menanam itu, menanam jenis rempah yang dia nggak pohon tegakan yang besar gitu, tapi dia bisa dijadikan tumpang sari, tanaman sela di dalam kawasan hutan atau di dalam kebun masyarakat gitu, sehingga secara ekonomi dia bisa tumbuh di sana, dan itu juga dia melindungi supaya pohon-pohon besar yang ada di areal tersebut tidak ditebang. Karena ketika pohon itu ditebang, otomatis dia akan melepas karbon ke atmosfer, dan itulah yang memicu terjadinya perubahan iklim. Oke, nah ini Uni sebagai dorongan juga ya, saya gitu, apakah Walhi melakukan, saya yakin ya kayaknya melakukan lah gitu ya, untuk areal-areal yang negara sebenarnya bisa memfasilitasi nih, gitu ya, untuk warga atau rakyat bisa mengelolanya. Tadi yang Uni bilang wilayah kelola rakyat gitu ya. Nah itu gimana tuh Walhi mendorong tadi inisiatif-inisiatif yang ketika ada areal-areal kawasan hutan yang tidak produktif atau itu memang hanya dikuasain oleh segelintir orang misalnya gitu ya, tapi kemudian kalau rakyat yang diberi kewenangan untuk mengakses, mengelola, memanfaatkan dengan tadi yang disampaikan oleh Uni itu sejauh mana sekarang ininya? Nah, jadi memang banyak ya masyarakat lokal kita, rakyat kita yang tinggal di areal di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Nah, kawasan hutan dalam definisi negara itu adalah kawasan yang dikuasai oleh negara. Sehingga seringkali masyarakat adat kita, komunitas lokal kita, ketika dia menanam misalnya 1000 pohon di kawasan yang selama ini mereka pikir itu adalah kawasan kelola mereka, tapi karena dia berada di dalam kawasan hutan misalnya ditetapkan oleh negara, ketika dia menebang sebatang atau 2 batang pohon untuk kebutuhan sendiri, misalnya bikin rumah, bikin warung gitu, dia bisa dikriminalisasi karena dia anggap menebang pohon dalam areal hutan negara tanpa izin. Padahal kalau kita lihat sejarah pohon ini, itu dia yang nanam mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu gitu, tapi itu negara nggak melihat gitu. Sehingga kita penting untuk mencarikan cara gimana supaya masyarakat kita yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan ini memiliki hak dan untuk mengakses dan mengelola serta memanfaatkan kawasan dan potensi yang ada di dalam kawasan tersebut. Jadi kita mencoba mendampingi komunitas kita dengan skema-skema yang saat ini disediakan oleh negara. Nah, jadi dalam proses pengurusan ini ya masyarakat bisa berkelompok atau pemerintahan di level terendah misalnya desa, nagari misalnya, itu mereka bisa mengajukan izin dengan skema-skema yang disediakan oleh negara. Dalam target kita adalah gimana nih supaya masyarakat kita itu memiliki akses legal untuk masuk, mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka. Walaupun itu sebenarnya secara turun-temurun itu adalah sesuatu yang mereka kelola, rawat selama ini gitu. Tapi karena ada penetapan status oleh negara yang menyatakan itu hutan lindung, hutan produksi konversi dan segala macam, itu menyebabkan masyarakat kita nggak leluasa untuk bisa mengakses itu. Lalu kalau misalnya kita di Jawa ada kawasan hutan misalnya itu dikuasai oleh entitas negara dalam bentuk badan usaha milik negara, misalnya perhutani, di mana masyarakat nggak bisa berladang, tidak bisa mengakses kawasan tersebut karena itu kawasan yang dikelola oleh perhutani. Walaupun di beberapa lokasi misalnya kita lihat bahwa ya lahan itu penguasaannya atas nama perhutani, tapi yang berladang di sana, yang mengelola di sana itu adalah masyarakat gitu. Tapi masyarakat harus bayar upeti nih. Nah, dari hasil panen mereka harus menyetorkan ke BUMN tersebut gitu. Nah, ini juga yang kita sedang dorong gitu, bagaimana negara mengeluarkan kebijakan KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, sehingga memberikan akses lahan-lahan yang selama ini mungkin dikelola dan dikuasai oleh perhutani, itu diberikan hak aksesnya kepada rakyat.
Nah, di lokasi-lokasi yang secara tata kuasa hak pengelolaan ini diberikan oleh negara kepada masyarakat kita, disinilah Walhi bersama dengan anggotanya itu mendorong bagaimana komunitas-komunitas yang sudah mendapatkan hak akses ini itu bisa mengelola kawasan tersebut. Nah, tujuan kita itu sebenarnya kita bicara soal pengelolaan wilayah kelola rakyat Walhi itu mestinya berbasis pada penyelesaian atas krisis yang mereka hadapi. Yang pertama itu kan krisis yang pertama dihadapi oleh komunitas lokal kita itu adalah krisis terhadap ruang dan lahan. Jadi ketika misalnya lahan tersebut diklaim oleh negara sebagai hutan negara, mereka nggak punya akses di sana. Ya. Pemanfaatan skema yang disediakan oleh negara ini untuk mengatasi krisis atas ruang dan lahan tersebut supaya petani-petani kita yang selama ini buram, petani tak bertanah gitu ya, buruh tani itu mendapatkan hak pengelolaan atas tanah. Jadi misalnya dengan skema yang disediakan negara, mereka bisa dapat 1-2 hektar lahan yang mereka bisa kelola atas di keluarga mereka gitu. Lalu mereka secara komunal berkelompok, hutan desa kah, hutan kemasyarakatan atau apa. Yang kedua itu kita bicara soal pengelolaan kawasan tersebut itu pemulihan atas krisis lingkungannya gitu. Jadi kan banyak persoalan yang kita lihat di lapangan itu adalah secara status dia itu kawasan hutan, tapi nggak punya tegakan hutan gitu. Yang kita temukan itu adalah lahan kritis, padang ilalang dan segala macam yang sering terbakar dan segala macamnya. Jadi pengelolaan ini diberikan kepada masyarakat, harapannya itu adalah dia memulihkan krisis lingkungan yang terjadi di sana. Jadi ketika kawasan hutannya tanpa tegakan hutan, otomatis itu fungsi hutan sebagai catchment area, penangkap air hujan, memproduksi oksigen dan segala macam, iklim mikronya pasti akan sangat jelek di sana gitu. Nah, gimana nih pemulihan kawasan ini juga memulihkan krisis terhadap lingkungannya sehingga sumber air hidup lagi, burung-burung, satwa yang selama ini hilang itu balik lagi gitu, dan segala macam. Itu yang kita dorong melalui fungsi ekologinya kembali. Dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana wilayah kelola rakyat ini itu juga memulihkan krisis ekonomi mereka. Jadi ini yang sebenarnya juga hal penting yang kami dampingi, yang kami dorong di komunitas kita. Makanya kami mendorong ketika mereka menyusun rencana tata kelola terhadap kawasan yang sudah mereka dapatkan akses pengelolaannya, hal yang paling penting mereka pikirkan itu adalah gimana mengelola kawasan ini tidak hanya mengembalikan memulihkan krisis atas lingkungannya, tapi di masa depan ini menjadi salah satu langkah untuk memulihkan krisis atas ekonomi mereka gitu. Jadi gimana supaya apa yang mereka tanam itu bermanfaat secara ekonomi. Nah, ketika manfaat ekonominya didapatkan itu tidak merusak atau tidak memicu krisis lingkungan di masa depan. Makanya kami mendorong apa yang mereka tanam itu adalah sesuatu yang mereka panen, tidak harus dengan menebang pohonnya. Nah gitu. Jadi ketika yang ditanam adalah rempah-rempah, termasuk kayu manis ya. Kayu manis kan dalam proses produksinya kan tebang. Tapi sebenarnya kita mendorong bagaimana mereka merencanakan. Jadi mereka bisa menanam kayu manis itu sistem lorong. Jadi mereka bisa menebang dengan dengan sistem penjarangan. Nah, lalu ketika misalnya si kayu manis yang satu nih udah ditebang nih kan, yang lain kan di sekitar dia masih belum ditebang. Jadi itu nggak secara otomatis membuka kawasan. Nah, ketika yang ini sudah ditebang, itu kan akan tumbuh tunas di sekelilingnya. Nah, itu ada tunas yang dijaga sebagai tunas produktif untuk tumbuh baru. Nah, ketika ini udah tumbuh lagi, yang baru yang di sekelilingnya dipanen gitu, sehingga panen lestari yang dilakukan oleh komunitas itu tidak memicu deforestasi dalam jumlah yang sangat luas gitu, sehingga nilai ekonomi terjaga, krisis lingkungannya bisa dipulihkan. Iya, aduh, ini nggak terasa nih, itulah bincang santai tapi waktu juga yang membatasi nih Uni Caus, informasinya luar biasa. Jadi sobat masyarakat adat Nusantara tadi terkait dengan urusan iklim gitu ya Uni ya, bahwa bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap situasi iklim sekarang dengan cara menanam pohon. Kemudian tadi Uni juga bilang gimana kita sebenarnya bisa berkontribusi juga dalam urusan krisis ekonomi nih, terutama menghasilkan sumber pendapatan di tingkat masyarakat gitu. Nah, dengan menanam pohon yang punya nilai ekonomi tentunya.
Nah, salah satunya adalah pohon-pohon yang rempah, cengkeh, palam, misalnya gitu, di wilayah-wilayah yang tadi masih terbuka ataupun kosong, misalnya gitu. Kalau di kota ya tinggal cari aja lahan yang kosong, kemudian ditanam gitu ya. Terus nanti kalau pemerintah gimana nih? Ya tadi juga tuh kenapa saya singgung di pemerintah gitu ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang juga didorong gitu ya Uni ya, bahwa rakyat diberikan akses untuk memanfaatkan atau mengelola wilayah-wilayah yang diklaim sebagai negara punya gitu ya, kawasan-kawasan hutan terutama gitu, sehingga tadi secara iklim rakyat juga berkontribusi, secara ekonomi juga dia punya pendapatan, dan secara ekologi juga terpulihkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya 3 hal yang negara rumit sekali mencari jalan keluarnya, solusinya, tapi sebenarnya sederhana aja ya Uni ya. Ada lahan ditanamin, kemudian bisa menghasilkan secara ekonomi, kemudian ekologinya juga bisa pulih bisa dalam waktu yang jangka panjang juga ya Uni ya. Jadi saya ini keren kalau ini bisa dimulai dari yang dari yang paling nyata gitu ya, di hadapan mata gitu kan, dan dikerjakan secara bersama-sama, dan pasti hasilnya juga luar biasa. Jadi tidak selalu yang dikasih itu industri-industri besar gitu kan, kemudian yang nikmatin juga gak jelas gitu ya. Jelas sih mereka yang tambah kaya gitu ya, tapi dampaknya sangat luar biasa pada orang banyak ya, misalnya gitu kan. Nah ini kan yang harusnya diberi rasa keadilan gitu ya, pengelolaannya gitu. Nah juga tadi yang disebut dengan wilayah kelola rakyat ya, walaupun bahasanya tadi adalah memberikan akses dalam bentuk izin ya, kalau ini ya hutan desa semacam hutan kemasyarakatan gitu. Nah kalau di aman itu nggak bisa izin Uni. Kalau untuk kalau di wilayah adat itu harus dikembalikan gitu kan, dan itu ada satu satu gerakan bagaimana negara mengembalikan wilayah-wilayah adat ini. Jadi kalaupun ada di situ hutan yang selama ini diklaim oleh negara dan harus dikembalikan karena ada putusan MK 35, negara harus mengembalikan wilayah-wilayah adat yang di dalamnya ada hutan adat. Jadi hutan adat itu tidak boleh izin gitu. Dan karena izin kan punya durasi waktu ya 35 tahun. Kalau nggak digunakan, nggak dikelola, diambil lagi negara kan. Nah kalau hutan adat enggak, kembalikan ke pemiliknya, udah negara cukup memfasilitasi teknologi, sarana prasarana apa yang mau dimanfaatkan gitu kan, tapi dia nggak bisa ambil lagi tuh nih gitu. Nah itu mungkin ya ada hal-hal yang mungkin cara mengerjakannya itu walhi dengan WKR-nya aman, dengan mengembalikan wilayah-wilayah adat dengan rejimnya sama yang disasar ya, Kementerian Kehutanan pastinya gitu ya. Mudah-mudahan ini dengar nih sama Kementerian Kehutanan untuk tidak memaksakan masyarakat adat, wilayah adatnya untuk masuk dalam rejim yang izin ya gitu ya, karena itu sangat berbeda sekali ininya, tapi sangat membantu informasi yang disampaikan oleh Uni Caos. Ya sebenarnya gitu. Walhi bersama dengan komunitas wilayah kelola rakyat ya, kita sebenarnya berharap negara itu memberikan atau melepaskan kawasan-kawasan kelola rakyat ini yang selama ini diklaim atau dikuasai oleh negara gitu. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa prosedurnya sangat susah, sangat panjang, berliku, banyak sekali kebijakan turunan yang harus dipenuhi oleh komunitas lokal kita, oleh rakyat kita, hanya untuk mereka bisa mendapatkan kembali akses atau hak yang selama ini dikuasai oleh negara. Nah di satu sisi dengan kerumitan yang kita lihat, lalu di satu sisi kita juga melihat nih wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat di mana barang-barang ini diproduksi itu juga menjadi target oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif seperti tambang, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri yang pengen menguasai tempat ini gitu. Nah, lalu kebijakan negara yang ada ketika sudah ada satu izin di suatu tempat, itu nggak boleh izin lain masuk ke tempat itu. Nah, ini adalah salah satu cara kita juga untuk gimana supaya wilayah-wilayah kelola rakyat
yang mungkin untuk negara mau mengakui dan melepaskan itu butuh waktu panjang untuk mendapatkan pengakuan tersebut, maka jalan singkatnya adalah oke, kita ikutin dulu nih skema yang dimau oleh negara. 35 tahun mungkin adalah waktu yang cukup bagi komunitas lokal dan masyarakat adat kita belajar tentang bagaimana memenuhi standar yang ditentukan oleh negara supaya hak mereka bisa dikembalikan. Nah, itu juga yang salah satu yang kita lakukan gitu, supaya wilayah yang sebenarnya itu adalah ruang hidup, sumber penghidupan masyarakat kita tidak tiba-tiba keluar tuh izin misalnya tambang nikel sekian ribu hektar. Masyarakat adat kita dipaksa keluar dari kawasan gitu karena di atasnya belum ada izin gitu. Nah, tapi ketika misalnya sudah ada satu izin pengelolaan kawasan diberikan kepada masyarakat, hutan desa kah, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman raya dan segala macam, harapannya negara tidak bisa lagi memberikan izin besar di atas kawasan tersebut sehingga masyarakat kita bisa tetap melakukan proses budidaya. Jadi ada proteksi areal ya. Memproteksi kawasan tersebut. Tapi kalau misalnya untuk wilayah-wilayah kelola rakyat kita yang dia berada di kawasan yang dalam tanda kutip tidak terlalu tinggi keterancamannya untuk diekspansif oleh perkebunan kelapa sawit, tambang, hutan tanaman industri, itu kita tetap dorong di mana mereka menyiapkan atau mendorong adanya kebijakan pengakuan mereka sehingga mereka bisa meminta negara mengakui keberadaan mereka dalam bentuk hutan adat atau wilayah masyarakat adat. Itu tetap kita lakukan bersama dengan anggota-anggota kita yang memang bekerja bersama dengan masyarakat adat di beberapa provinsi. Gitu. Oke, Uni Caus, terima kasih banyak. Uni Caus, semoga informasi ini bisa menambah wawasan, menambah informasi bagi sobat masyarakat adat Nusantara. Oh iya, sobat masyarakat adat Nusantara yang mau berdonasi nanti bisa berdonasi juga, karena donasi ini juga kita gunakan untuk memperkuat masyarakat adat dalam memanfaatkan terutama hutan-hutan adatnya. Jadi hutan adat dikelola dengan baik, tadi kontribusinya adalah untuk menyelamatkan iklim ini, juga berkontribusi dalam krisis ekonomi karena mereka juga punya masyarakat adat pasti akan punya pendapatan dengan menanam pohon, terutama pohon-pohon rempah ataupun pohon-pohon yang itu bernilai ekonomi lah ya, dan itu tanaman endemik. Kalau di Tanobata kemenyan, kemenyan itu tidak bisa hidupnya sendiri, dia harus ada pohon-pohon yang lain ini gitu. Jadi sama andaliman kali ya. Iya, ininya ada andaliman ya gitu ya. Nanti kayaknya kita ada ngomong tambahan nanti nih, ada seri berikutnya nih bicara untuk ngeraciknya gimana rempah ini bisa dimanfaatkan gitu ya Uni ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Uni, Uni Caus, semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk rempah-rempah dan juga iklim kita bisa lebih baik dan ekologi kita lebih pulih. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat sobat aman gitu. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, dukung kami dengan berdonasi dengan cara klik link di bawah. Ayo jadi bagian dalam gerakan masyarakat adat sekarang juga.